Ini kami dari Magazine TV, pandangan tentang kopi dari hati ini. Saya sebetulnya tidak pencinta kopi, tapi begitu mencoba kopi dari hati ini, ini ternyata nikmatnya luar biasa. Mungkin saja saya besok ini menjadi pencinta kopi. Terus didukung dengan suasananya sangat luar biasa, view-nya bagus, membuat suasana kita semakin nyaman. Jadi kopinya mantap, tambah view-nya yang mantap, menjadi double mantap. Oke banget. Kopi senang di hati ya. Kopi dari hati. Kopi dari hati menjadi senang di hati. Menjadi senang di hati. Terima kasih atas pandangannya. Mudah-mudahan kopi dari hati Padang Panjang ini semakin maju dan semakin sukses dan semakin berkembang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Video untuk Magazine TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari owner Kopi Dari Hati, yaitu Bapak Anif Al-Aiman. Untuk waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir untuk menghadiri acara pembukaan Kopi Dari Hati ini. Untuk Kopi Dari Hati ini harapannya agar bisa menjadi tempat silaturahmi kepada para warga Padang Panjang. Jadi ada yang berkumpul bisa di sini. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sambutan dari Bapak Anif Al-Aiman. Untuk berikutnya ada kata sambutan dari Bapak Lurah Bukit Sungan. Untuk waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama untuk dapat hadir dalam pembukaan atau grand opening Kopi Dari Hati di Wilayah Bukit Sungai ini, atau khusus Kota Padang Panjang. Dan tidak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan 26 hidup Al-Quran dan Sunnahnya untuk kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Pertama-tama yang kami hormati Bapak pemilik dari kafe Kopi Dari Hati, dan yang kami hormati Bapak owner serta karyawan dari kafe Kopi Dari Hati ini, dan yang kami muliakan banggakan alim ulama dan amat pandai dan pemuka masyarakat ataupun dari pemuda yang ada di ruangan ini. Terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak
pemilik kopi dari hati ini bersama ownernya telah membuka atau grand opening pada malam hari ini supaya nantinya adanya tempat silaturahmi ataupun berkumpul bagi keluarga ataupun pemuda-pemudi di khusus kelurahan Sulungan dan umumnya di Kota Parangpanjang ini. Mudah-mudahan berkembang dan menjadikan tempat ini tempat bersilaturahmi nantinya. Dan yang ketiga kami menyampaikan bahwasanya dengan Kota Parangpanjang bahwasanya jalur perlintasan jadi bisa nantinya dari luar kota ataupun kota lain dapat singgah di tempat kafe dari Kopi Hati ini. Mungkin sedikit kata pengantar yang kami sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kata sambutan dari Bapak Lurah Bukit Sulungan. Berikut acara kita yaitu tausiah dan doa dari Bapak Ustadz kita. Untuk memberikan waktu, kita persilakan untuk Bapak Ustadz waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga bisa awak memenuhi undangan dari tuan rumah. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kita ini kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini mendapat syafaat dan diakui oleh beliau kelak di akhirat nanti menjadi umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang bisa awak sampaikan pada kesempatan hari ini. Maka mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini ada naknya manfaat untuk awak yang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah seorang pebisnis nomor wahid. Seorang pebisnis yang handal. Maka pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan suatu tema yang sukses ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang cocok awak tiru, yang awak contohi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu kalau dagang tidak pernah kembali modal. Yang kembali untung. Jangankan modal, rugi pun tidak deh. Kenapa? Setiap beliau berdagang pasti untung. Dan menariknya Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad kalau berdagang
yang membali sanang, yang menjual untung, yang mengawani beliau dagang nyaman. Tapi Nabi Muhammad SAW nang menjual untung, yang membali sanang, yang mengawani beliau itu nyaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini bukan orang kaya. Beliau lahir dari keadaan yatim. Umur 6 tahun sudah ditinggal wafat oleh ibundanya, tinggal sama kakeknya. Umur 8 tahun wafat pula kakeknya. Kemudian diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan orang kaya pula. Hidupnya pas-pasan, anaknya banyak. Sehingga terbentuklah mental Nabi itu mental perintis, bukan pewaris. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa resep, cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya awak berusaha untuk membeli sanang yang mengawani nyaman? Nabi berdagang, punya orang, yaitu punya saudara kaya janda, yaitu Khadijah. Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Nabi membawa dagangan Khadijah dari Mekah ke Syam. Sekarang Syam itu apa Ibu? Palestina, Yordan, Suriah. Impor. Kalau Nabi dagang, pasti ditanya sama Khadijah, "Hai, Muhammad tuh berdagang gini. Pulang pasti untung. Sebelum waktunya sudah habis." Biasanya sebulan berdagang di Syam, habis ini enggak, seminggu habis, seminggu habis. Bapak dan Ibu yang apa resep yang diajarkan oleh Nabi menurut ahli ekonomi Islam? Pertama Bapak dan Ibu, Nabi itu mengajarkan cara usaha biar sukses. Pertama adalah mudharun jamilun. Kalau awak membuka usaha, usahakan penampilan awak itu indah. Kalau awak pedagang berasiah, sehingga orang yang mencari tidak ragu. Oh, pedagang berasiah, tukang beli kopi tapi berasiah, harum. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalamun na'imun. Nabi itu kalau jual beli, perkataannya, tutur katanya sopan, enak didengar. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tutur kata yang sopan, tutur kata yang lembut. Maka Nabi Muhammad mengajarkan yang pertama mudharun jamilun, pakaiannya menarik. Kedua kalamun na'imun, tutur katanya baik. Kemudian Nabi mengajarkan ibtasama daimun. Nabi itu kalau jualan murah senyum. Kenapa? Menarik pelanggan. Kini banyak orang jualan tapi mukanya masam. Sehingga apa? Orang ngopi sampai lain kurang ramah orangnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa resep kesuksesan Nabi di dalam menjalankan dagang? Yang keempat adalah sidqun. Nabi itu jujur di dalam jual beli. Baik barangnya, baik harganya, baik kualitas barangnya, Nabi jujur. Tak pernah Nabi menyembunyikan. Nabi itu kalau menjalankan usaha, kalau diawali dengan bismillah, insya Allah tidak akan menyerah. Maka Nabi ulat dalam berdagang, menggalak barang dagangan Khadijah, untung apa? Maka Islam mengajarkan Bapak dan Ibu, jual beli itu, dagang kerja itu bukan masalah piti mamiti, tetapi juga membangun ukhuwah Islamiyah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting dalam usaha awak itu bukan hanya cuan, bukan hanya piti, tidak, tetapi bagaimana usaha yang awak jalani ini itu berkah Nabi. Berkah itu Bapak dan Ibu, kata para alim ulama, berkah itu
tambahnya kebaikan. Makin banyak pitiawak, makin acok asal masjid. Tapi makin banyak pitiawak, makin jauh Mas Haji, mungkin pitiawak kurang baik. Seperti Utsman pun kaya Bapak Ibu. Pernah memberangkatkan satu pasukan perang, semua biaya Utsman nanggung. Tetapi Utsman itu berangkat perang dan seberangkatkan, berarti dosa sama masjid. Tidak. Abdurrahman bin Auf kaya, habis hartanya, tetapi masih tetap di saf pertama di dalam sholatnya. Itu Abdurrahman bin Auf. Maka kalau usaha waktu berkah Bapak dan Ibu, ada 4 hal yang harus dijaga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta kalau berkah, awak makan sehat, akhir ke anak soleh, dia jaga istri makin soleha. Ibu usaha berkembang. Tetapi kalau harta tidak berkah, dia jaga anak nakal. Dia jaga bini, cak mantan. Ada 4 perkara supaya harta yang awak usahakan ini berkah. Pertama, kata para alim ulama, bapak dan ibu, yang pertama adalah kalau pengen harta berkah, pertama sumbernya harus halal. Maka bersyukur Bapak Haji serta keluarga yang membuka usaha kopi dari Haji, insya Allah mudah-mudahan ini Pak Haji yang buka usaha ini insya Allah berkah. Kenapa? Sumbernya berkah. Contoh sumber yang berkah, insya Allah Pak Haji yang telah membuka usaha ini, masalah kopi tidak ada ulama mengatakan haram. Ada Pak? Tidak. Maka kalau pengen usaha berkah, pertama sumbernya harus berkah dulu. Matuainya apa dulu? Nah, berbeda dengan orang kalau walaupun dia tidak minum khamar, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang minum khamar, orang yang menjual khamar, orang yang mengantarkan khamar, orang yang mempromosikan khamar, sampai satpam penjaga khamar. Bayangkan kalau orang minum khamar, jatuh laknatnya. Tapi satpam penjaga pabrik khamar tidak minum, tetapi apa? Sumbernya laku muah. Nah, maka biar awak usaha waktu berhasil berkah, pertama sumbernya harus halal. Nah, maka tapek usaha Pak Haji ini. Nah, mudah-mudahan usaha Pak Haji ini berkah. Amin. Nah, sukses. Amin. Lancar. Kemudian Bapak dan Ibu, supaya usaha barokah tadi adalah tingkatkan ibadah awal. Tidak ada gunanya harta yang banyak kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah. Korun itu apa? Ketika berani menantang Nabi Musa, itu bukan bangkrut, malah kayo. Nabi Musa datang, minta sama Korun dulu zakat. Pertama Korun lagi, tapi seketik. Datang itu utusan minta Korun zakat. Apa kata Korun? Boleh kurang ajar. Kalau Nabi Musa mau zakat, ini udah kemari. Makin kurang ajar. Hartanya banyak. Bayangkan, kunci gudangnya Korun itu apa? Itu dipikul oleh 7 ekor onta. Saking banyak. Maka kalau usaha awaknya berkah, tingkatkan ibadah awak, terutama sholat. Terutama sholat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati, sebagaimana yang telah kita dengar dari buya-buya kita, bahwasanya sholat itu adalah tiangnya agama, tiangnya suatu bangunan. Tidak ada gunanya awak zakat haji, tidak ada gunanya awak silaturahmi menyantuni anak, tapi kalau sholat masih bolong-bolong. Awal ma yuhasibu bi abdu. Kalau sholatnya bagus seluruh amal. Kalau sholatnya bolong-bolong, maka bolong-bolong. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalian usaha kalau dia berkah Bapak Ibu, kita sisihkan keuntungan yang kita dapatkan, kita kasihkan kepada fakir miskin. Kalau menurut ahli ekonomi syariah, terutama anak yatim,
Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, kafirul yatimi kahataini yaumil qiyamah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim pada hari kiamat seperti ini. Tidak ada jarak Nabi dan orang yang menyantuni yatim pada kiamat seperti ini. Awak dakik jumpa wali kota, bangga wak, Ambo sama Pak Wali Kota itu rekod. Begitu akrab. Kalau Ambo telepon, diangkitnya. Ambo ngerti kok. Begitu bangga orang dengan Wali Kota. Tetapi Bapak-bapak dan Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat nanti orang yang menyantuni yatim dengan Nabi Muhammad SAW serupa itu Pak. Indah ada jarak, maka kita sisihkan keuntungan laba yang awak dapatkan, kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, bagaimana usaha awak ini berkah adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, sempurnakanlah akad-akad awak. Seorang bos mengecewakan kepada anak buahnya, masuk karajo jam 8, pulang jam 5. Maka kalau anak buah masuk jam 9, pulang jam 4, berarti 2 jam korupsi. Allah perintahkan untuk menyempurnakan akad. Awak karajo juga punya nilai kontrak awak jam 8 pagi sampai jam 5, berarti harus datang tepat waktu, pulang yang tepat waktu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, awak dulu awak ngajar di suatu pesantren. Kalau tidak masuk pada hari itu, maka gaji dipotong. Tidak masuk, gaji dipotong. Sampai dalam hati berkata, bahwa kok pesantren kok kecabanan, tidak masuk sekali, potong memberi. Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren menyelamatkan awak dari memakan perkara yang tidak berhak kau dapatkan. Maka begitu juga udah umumnya kalau risiko dikejek sama bosnya, masuk jam 10, pulang jam 5. Maka usahakan kalau pengen berkah awak, tunaikan akad-akad kita. Begitu juga dengan pemilik, kamu saya gaji sekian, maka tunaikan memang sekian. Maka itulah 4 perkara supaya usaha awak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu yang Allah SWT, kita berdoa mudah-mudahan usaha yang dibuka oleh Bapak Haji Ardi keluarga ini berkah, amin. Amin. Lancar, amin. Amin. Sukses, amin. Amin. Punya cabang-cabang di mana-mana, amin. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin Bapak dan Ibu segitu yang bisa saya sampaikan. Maka kita Al-Habib Umar bin Hafid Al-Yamani, beliau mengatakan ijazah doa. Kalau niat awak usaha, baca Al-Fatihah, permulaan surah Al-Baqarah, ayat kursi 3 kul. Insya Allah tanpa pelaris orang akan datang. Maka penutup, nanti kita sama-sama membacakan yang disampaikan, kemudian kita tutup dengan doa. Gitu aja ya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai baca surah Fatihah, permulaan Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan 3 kul, kemudian kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardh ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في أمورنا كلها اللهم بارك لنا في تجارنا اللهم بارك لنا في أمورنا كلها اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أنك خلقت ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi jadi berkah untuk kita semua dan menjadi pedoman untuk kehidupan kita. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara yaitu dinner. Untuk makannya sudah kita persiapkan. Bapak-bapak bisa langsung aja nanti. Saya akhiri acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan deh.
Daryati pengikut Daryati Bukit Gunung Padang Panjang di depan Jalan Profesor Dr. MK Padang Panjang Barat.